Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Apetian C. Anas, MSc, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Farmakoterapi Sistem Endokrin dan Hormon, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Ilma Nur Hafifah, Anissa Eka Rahmawati, Fitria Rahmawati, dan Yakti Nurvina, dengan tema tiroidektomi. Pada kasus 8, terdapat seorang pasien laki-laki berusia 47 tahun yang menderita tirotoksikosis, tidak mengalami perbaikan gejala dengan antihipertiroid yang diresepkan dokter untuknya. Saat ini, pasien akan menjalani tiroidektomi. Dokter meminta pertimbangan apoteker mengenai obat apa saja yang perlu diberikan sebelum operasi dijalankan. Tiroidektomi sendiri merupakan suatu tindakan operasi tiroid yang tergolong dalam operasi besar. Seberapa luas kelenjar tiroid yang akan diambil tergantung pada patologinya, serta ada tidaknya penyebaran dari penyakit lain seperti karsinoma atau kanker. Tiroidektomi atau pembedahan tiroid ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, lobektomi subtotal, yaitu pengangkatan sebagian lobus tiroid yang mengandung jaringan patologis. Yang kedua, lobektomi total atau disebut juga hemitiroidektomi atau ismolobektomi, yaitu pengangkatan satu sisi lobus tiroid. Yang ketiga, tiroidektomi subtotal, yaitu pengangkatan sebagian kelenjar tiroid yang mengandung jaringan patologis meliputi kedua lobus tiroidnya. Yang keempat, tiroidektomi near total, yaitu pengangkatan seluruh lobus tiroid yang patologis berikut sebagian besar lobus tiroid kontralateralnya. Yang kelima, tiroidektomi total, yaitu pengangkatan seluruh kelenjar tiroid. Yang keenam, meliputi operasi-operasi yang sifatnya extended, yaitu tiroidektomi total dan laringektomi total, tiroidektomi total dan reseksi trakea, tiroidektomi total dan sternotomi, tiroidektomi total dan VND atau functional neck dissection atau RND, radical neck dissection. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat-obat yang digunakan sebelum melakukan tiroidektomi, yaitu ada kombinasi antara tionamid, kemudian yodium, dan propanolol. Nah, tionamid sendiri berfungsi untuk mengobati hipertiroidisme sebelum dilakukannya tiroidektomi elektif dengan dosis yang digunakan yaitu 300-600 mg per hari tiap 6 jam. Kemudian ada yodium yang berfungsi untuk mengurangi ukuran dan vaskularitas kelompok tiroid atau preparat perioperatif untuk pemecahan. Dengan dosis yang digunakan adalah 15 mg per hari yang diberikan 2 minggu sebelum pemecahan, atau dapat digunakan cairan lugol dengan dosis setengah mili atau 10 tetes tiap 6 jam. Kemudian yang terakhir ada propanolol yang berfungsi mengurangi gejala tirotoksikosis yang mirip dengan gejala perangsangan simpatik. Dengan dosis yang digunakan yaitu 80 mg tiap 6 jam atau IV 2-4 mg tiap 4 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme aksi obat-obatan. Yang pertama, mekanisme tionamid, yaitu menghambat oksidase dan organifikasi iodin melalui inhibisi enzim tiroid peroksidase dan menghambat proses coupling ioditorosin menjadi T4 dan T3. Khusus propiltiourase mempunyai keuntungan lainnya, yaitu mampu mengurangi konversi T4 menjadi T3 di jaringan perifer. Mekanisme aksi obat-obatan. Terjadinya keluhan dan gejala hipertiroid diakibatkan oleh adanya hipersensitivitas pada sistem simpatis.
Propranolol bekerja dengan menghambat reseptor beta 1 dan beta 2. Propranolol menghambat agonis beta secara kompetitif dan berikatan dengan reseptor beta 1 dan menghambat agonis beta secara kompetitif dan berikatan dengan reseptor beta 1 dan beta 2, sehingga efek kronotropik, dinotropik, dan respon vasodilator dari stimulasi beta adrenergik menurun, dan propranolol dapat menghambat konversi T4 ke T3 di perifer. Mekanisme aksi obat yang ketiga yaitu Lugol iodin, di mana Lugol ini merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan hormon pituitari dan tiroid. Komponen iodin dalam Lugol dibutuhkan untuk sintesis hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Lugol dapat menurunkan ambilan iodida tiroid, penurunan oksidasi, dan organifikasi iodida, dan menghambat pelepasan hormon tiroid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi yang dapat disampaikan oleh apoteker mengenai obat yang digunakan pada perawat yang berjaga di ruang operasi pada saat penyerahan obat. Yang pertama, untuk persiapan pembedahan dapat diberikan kombinasi antara tionamid, iodium, atau propranolol guna mencapai keadaan eutiroid. Keadaan eutiroid adalah keadaan di mana fungsi kelenjar gondok bersifat normal. Terapi yang digunakan pertama, tionamid dengan kandungan propil tiourasil dengan kekuatan sediaan 100 mg. Informasi yang dapat disampaikan, propil tiourasil 100 mg digunakan 3 kali sehari 1 tablet setiap 6 jam. Durasi pemakaian 6-8 minggu sebelum operasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian larutan Lugol selama 10-14 hari. Yang kedua, ada Lugol iodin, yaitu setengah mili atau 10 tetes tiap 6 jam. Durasi pemakaian 2 minggu sebelum operasi. Dan yang terakhir ada propranolol dengan kekuatan sediaan 20 mg, yaitu sehari 2 tablet tiap 6 jam dapat diberikan 2 minggu sebelum operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.